Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diterjang angin kencang, belasan rumah di Kecamatan Jawilan rusak. Di Tangerang Selatan, 2 sekolah internasional mendapatkan ancaman bom. Mengorupsi bantuan sapi Kementerian Pertanian, 2 anggota kelompok tani ditangkap penyidik Kejaksaan Negeri Serang. Meski sudah beroperasi beberapa bulan terakhir, namun dapur MBG di Kota Cilegon ternyata belum mengantongi sertifikasi SLHS dan sertifikasi halal. Saat ini di Kota Cilegon terdapat 11 dapur makan bergizi gratis atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG yang sudah beroperasi. Dari jumlah tersebut belum ada yang tersertifikasi baik secara higienitas maupun sertifikasi halal. Selain itu, ketersediaan SPPG di Kota Cilegon juga masih minim dalam memenuhi target kebutuhan sebanyak 130.000 paket MBG untuk siswa sekolah maupun ibu hamil. Kota Cilegon setidaknya memerlukan 40 SPPG untuk memenuhi kuota tersebut. Menurut Sekretaris Penyelenggaraan Program MBG Kota Cilegon, bahwa program sementara sertifikasinya akan diurus secara bertahap. Selain itu, Dinas Kesehatan mengerahkan sumber daya manusia yang ada untuk memastikan tersebut aman, baik dari sisi kesehatan makanannya. Sertifikasi itu di DPTMSP tetap perizinan ya, tetapi kan rekomendasinya misalnya kalau tentang limbah di LH Kesehatan, hygiene di Dinkes, tentang halalnya itu di Dinas Koperasi. Jadi masing-masing sudah punya tugas dan fungsinya. Belum tersertifikasi. Berapa itu, Bu? Ya. Ada berapa? Dapur SPPG yang sudah terverifikasi. Belum. Semuanya belum. Belum tersertifikasi. Dari total berapa tadi? 11. Karena memang kan ini program yang jalan aja dulu gitu kan, sambil berjalan on proses segalanya. Kebutuhan percepatan. Rencananya dalam waktu dekat ini, 3 SPPG akan kembali dibangun oleh Pemkot dan Polres Cilegon. 3 dapur nantinya akan menjadi SPPG percontohan. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Petugas damkar melepas cincin yang nyangkut di jari tangan seorang kakek bernama Hair, warga kampung Cigalempong, Desa Sukamana, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Pelepasan cincin dilakukan petugas damkar menggunakan gerinda kecil dan diteteskan air. Pemotong dilakukan dengan ekstra hati-hati karena kondisi tangan korban sudah membusuk. Setelah hampir 20 menit, akhirnya petugas berhasil melepas cincin dari jari tangan kakek tersebut. Pelepasan cincin dari Kepala Puskesmas Mekarsari, Rangkas Bitung, sekitar pukul 8.30. Jenis cincinnya cincin apa sih, Pak? Yang tadi dilakukan pelepasan cincin oleh tim damkar, cincinnya cincin jenis baja. Oh, baja. Emang udah udah lama ini? Kemungkinan sudah tertanam lama itu karena di jari tangannya sudah membusuk. Oh, membusuk. Ya. Proses evakuasinya berapa lama, Pak? Untuk evakuasi pelepasan cincin dilakukan oleh 4 orang anggota damkar dari Makodamkar Rangkas Bitung selama kurang lebih 20 menit.
Petugas damkar juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Lebak, agar selalu berhati-hati saat memakai aksesoris yang bisa membahayakan diri sendiri. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Korupsi bantuan Kementerian Pertanian kembali terjadi. Kali ini 20 sapi yang diberikan Kementerian Pertanian kepada kelompok tani subur makmur di Desa Samparwadi, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, dikorupsi oleh pengurus kelompok tani. Penyidik Kejaksaan Negeri Serang yang menangani kasus tersebut sudah menetapkan 2 tersangka, yakni Payumi dan Fatur Rohman. Awalnya kedua tersangka dipercaya untuk mengembangbiakan 20 ekor sapi agar bisa menghasilkan keuntungan. Namun hal itu dimanfaatkan oleh Payumi yang merupakan seorang karyawan swasta dan Fatur Rohman seorang PNS guru untuk memperkaya diri. Sapi bantuan tersebut dijual untuk keuntungan pribadi. Bahkan keduanya terindikasi hendak melarikan diri saat kasusnya diselidiki pihak kejaksaan. Akibat ulah keduanya, negara mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah. Penyidik Kejaksaan Negeri Serang telah melakukan penahanan terhadap tersangka dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan bantuan ternak sapi oleh kelompok tani subur makmur di Desa Samparwati, Kecamatan Tirtayasa, tahun anggaran 2023. Inisial tersangka 1 PA dan tersangka 2 FA, yang mana tersangka ini menerima bantuan sapi dari kementerian, kemudian tidak dikelola sebagaimana mestinya. Berapa ekor, Pak? 20 ekor. Jadi masing-masing tersangka ini menerima 10 ekor bantuan sapi, namun tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya yang diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 611 tahun 2023. Emang sapinya diapain, Pak? Sapinya itu ada yang dijual, ada yang dipotong, dan tidak dilaporkan terkait dengan pengelolaannya. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman 20 tahun penjara. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.